Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang calon orang-orang sukses. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberkahi Allah dalam kesehariannya. Hari ini kegiatan BDR PPKN membahas bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pembahasan bab 2 ini diawali dengan bagaimana demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos, artinya pemerintahan. Berarti demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat. Pengertian demokrasi pemerintahan rakyat ini diungkapkan oleh seorang mantan presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pemerintahan itu memang awalnya dari rakyat, karena untuk memilih pemimpinnya di negara demokrasi itu rakyatlah yang menentukannya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat. Nah, setelah terpilihnya pimpinan negara di negara demokrasi itu, maka dia mengendalikan negara. Berarti itu dilakukan oleh rakyat, cuma diwakili oleh orang yang dipilih rakyat itu sendiri. Kemudian untuk rakyat, jadi apa yang dibuat oleh pemerintahannya itu dalam rangka bagaimana rakyat itu merasakan kesejahteraan, merasakan keadilan, semua yang menjadi kepentingan rakyat itu terpenuhi. Itulah negara demokrasi. Demokrasi itu untuk lebih jelas lagi kita lihat bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, ya. Prinsip yang pertama yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Jadi di dalam negara demokrasi, rakyat itu harus terlibat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan umum. Kalau pemimpin di negara demokrasi yang sudah dipilih oleh rakyat, kemudian dia membuat keputusannya secara sepihak, berarti itu bukan lagi negara demokrasi, tapi itu adalah negara monarki, negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Jadi di sini rakyat harus dilibatkan. Ya. Buktinya mana bahwa rakyat harus dilibatkan? Ya tadi ketika memilih pemimpinnya pun melalui suara rakyat yang terkumpul yang paling banyak itu akan terpilih. Dan juga ada lembaganya juga yang dipilih oleh rakyat, yaitu Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR. Itulah bukti bahwa rakyat dilibatkan dalam pemerintahan atau pengambilan keputusan publik. Prinsip kedua yaitu tingkat persamaan di antara warga negara, ya. Jadi di dalam negara demokrasi itu persamaan antar warga negara itu dijamin. Jadi tidak ada perbedaan, persamaan hak, persamaan di depan hukum, persamaan di dalam pemerintahan, semuanya sama, ya. Tapi kewajiban tentunya ada perbedaan kalau orang itu mendapatkan satu tanggung jawab, ya. Kalau rakyat biasa ya akan berbeda kewajibannya dengan seorang menteri, dengan seorang gubernur, ya. Dan ketiga, prinsip kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Jadi warga negara itu diberikan kebebasan, ya, kemerdekaan untuk melakukan apapun, ya. Di dalam negara demokrasi kita lihat saja umpamanya khusus di Indonesia sila keempat,
Pancasila itu diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Jadi manakala rakyat sedang mengeluarkan pendapat, kemudian terjadi penangkapan terhadap rakyat yang sepertinya pendapat yang dikeluarkan itu telah mengkritik pemerintah yang telah berjalan tidak sesuai dengan koridor ya peraturan, maka akhirnya ditangkaplah orang tersebut. Itu adalah bukan negara demokrasi ya. Negara demokrasi itu harus mengakui ya, harus menerima kritik dari rakyat ya. Jangan sampai rakyat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena ketika rakyat mengeluarkan pendapat langsung diciduk ya, langsung dipenjara bahkan. Itu bukan lagi negara demokrasi. Negara demokrasi harus diberikan kebebasan rakyat itu mengeluarkan pendapat ya. Kemudian itulah prinsip demokrasi. Cukup 3 saja kalian pahami, itu yang paling utama ya, paling utama sekali. Sebetulnya banyak prinsip-prinsip demokrasi, cuma ini yang intinya di sini. Pertama, dilibatkan dulu rakyat di dalam keputusan, dalam mengambil keputusan publik. Kemudian adanya persamaan ya, persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Dan juga ketiga, diberikannya kebebasan warga negara untuk melakukan apapun ya, selagi dia berjalan sesuai dengan aturan. Selanjutnya, demokrasi itu bermacam-macam, dilihat dari berbagai faktor ya. Demokrasi yang berdasarkan, pertama faktor macam-macam demokrasi dilihat dari faktor cara penyaluran kehendak rakyat. Jadi bagaimana cara rakyat itu menyalurkan kehendak? Kalau dia itu menyalurkan kehendaknya secara langsung, maka dikenal dengan demokrasi langsung. Kalau menyalurkan pendapatnya itu diwakilkan, maka demokrasinya lah demokrasi perwakilan ya. Kemudian kalau seandainya penyaluran kehendak rakyat itu melihat bagaimana rakyat dilibatkan dalam menentukan suatu peraturan. Jadi peraturan itu sebelum dibuat ya, sebelum diberlakukan, itu masih dalam bentuk konsep, maka rakyat dimintai pendapatlah bagaimana nih peraturan ini akan bisa tidak diterapkan di seluruh warga itu, seluruh rakyat Indonesia itu. Kalau bisa ya sudah dilanjutkan, tapi kalau menurut rakyat ini keberatan maka tidak boleh. Jadi itulah disebut dengan demokrasi dengan sistem referendum ya. Jadi mengutamakan suara rakyat ya. Kemudian ada lagi jenis jenis demokrasi ditinjau dari berdasarkan titik perhatian ya. Titik perhatiannya apa? Kalau titik perhatiannya di bidang politik, jadi pemerintah itu atau negara menitik beratkan masalah di bidang politik, maka demokrasi yang diterapkan negara tersebut adalah demokrasi formal ya, demokrasi formal. Sedangkan kalau dititik beratkan kepada masalah ekonomi, maka demokrasi itu adalah demokrasi material. Dan kalau keduanya diterapkan ya, artinya diperhatikan sekali masalah politik dan ekonomi, maka itu dikenal dengan demokrasi gabungan ya. Kemudian jenis demokrasi yang ditinjau dari ideologi ya. Kalau demokrasinya berdasarkan ideologi ideologi liberal, maka dikenallah dengan demokrasi konstitusional. Kalau berdasarkan ideologinya ideologi rakyat ya, ideologi sosialis, maka dikenallah demokrasi rakyat. Nah, itulah macam-macam dari demokrasi. Pertama, kita lihat bagaimana Indonesia dari ketiga cara pandang
macam-macam demokrasi itu pertama dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Apakah di Indonesia menyalurkan kehendak rakyatnya dominan dengan secara langsung? Ya, Indonesia tidak memberlakukan pengambilan penyaluran suara rakyat dengan secara langsung. Mengingat kondisi Indonesia itu jumlah rakyatnya itu cukup besar dan tentunya tidak ada tempat untuk menampung yang ratusan juta itu, maka Indonesia mewakilkan suara rakyatnya kepada lembaga perwakilan. Artinya Indonesia menganut demokrasi perwakilan kalau ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat. Kemudian kalau dilihat dari titik berat perhatian, apakah Indonesia hanya berbicara atau menitik beratkan kepada masalah politik? Tidak ya. Kita tidak hanya membicarakan masalah politik saja, tapi masalah ekonomi juga diperhatikan. Itu artinya kita mengenal demokrasi gabungan ya. Demokrasi gabungan antara formal dan material, antara titik berat politik dan juga titik berat ekonominya. Selanjutnya, kalau ditinjau dari ideologi, Indonesia sepertinya gabungan juga. Ada demokrasi konstitusional yang berdasarkan ideologi liberal, ada demokrasi rakyat yang berdasarkan ideologi sosial. Nah, kita menggabungkan liberal diberlakukan dan sosial juga diberlakukan, maka dikenal ada dengan demokrasi Pancasila. Kita sesuai dengan nama ideologi kita adalah Pancasila, maka demokrasi yang ditinjau dari ideologinya adalah demokrasi Pancasila. Nah, itu ya. Selanjutnya, ciri kalau negara itu demokrasi. Ada beberapa ciri untuk melihat apakah negara itu demokrasi atau tidak. Negara demokrasi adalah kalau di negaranya itu melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan ya. Itu prinsip juga ya. Selain prinsip demokrasi juga ciri demokrasi. Kalau rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik, itulah demokrasi. Kemudian rakyat juga diakui ya. Jadi ada pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak rakyat. Di dalam demokrasi ada persamaan hak, dan persamaan hak itu harus diakui ya, harus diakui, harus dihargai, harus dilindungi. Manakala ada ancaman terhadap hak rakyat tersebut, maka pemerintah harus melindunginya. Jangan membiarkannya rakyat mengalami tekanan-tekanan hanya karena menggunakan haknya sebagai rakyat yang tinggal di negara demokrasi. Ya, jadi jangan dibiarkan rakyat itu tidak mampu lagi, tidak berani lagi mengeluarkan pendapat umpamanya. Itu berarti tidak ada perlindungan hak rakyatnya. Selanjutnya, ciri ketiga adalah persamaan hak ya. Untuk negara demokrasi, hak rakyat itu harus sama. Jangan dibedakan. Kalau namanya rakyat kecil mempunyai hak untuk hidup layak, ya, kalau seandainya rakyat ekonomi menengah ke atas mendapatkan hak untuk hidup yang layak, maka rakyat kecil juga punya hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Nah, manakala rakyat tidak mendapatkan haknya untuk hidup yang layak, maka pemerintah harusnya peduli terhadap kebutuhan pokok ya. Yang minimal dulu adalah kebutuhan pokok rakyat itu harus terpenuhi. Ya, karena untuk bisa hidup layak minimal semua kebutuhan pokoknya terpenuhi. Nah, itulah negara demokrasi. Kalau ada rakyat sampai hidupnya
miskin ya, miskin sampai tidak bisa makan yang wajar ya, sehari 3 kali atau ya paling tidak sehari 2 kali, itu bukanlah negara demokrasi itu ya. Negara yang tidak berdasarkan demokrasi bisa saja terjadi seperti negara komunis, tidak peduli dengan rakyatnya, apakah dia mau makan atau tidak. Tapi kalau negara demokrasi, itu harus ada persamaan hak rakyat, yaitu hak untuk mendapatkan hidup yang layak ya. Makanya diatur di dalam pasal 34 UUD 45 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah itu, jadi ketika ada rakyat tidak mendapatkan haknya untuk hidup layak, maka pemerintah harus perhatikan hal itu. Ya, makanya pemerintah membuat suatu lembaga yang disebut Basnas ya. Itu badan untuk bagaimana amal, sodako, zakat disalurkan di situ dalam rangka untuk bagaimana adanya jaminan hidup yang layak bagi rakyat ya. Nah, itu mungkin ditinjau dari umat yang beragama Islam. Barangkali saja mungkin agama Kristen punya koordinasi sendiri gitu ya. Ada lembaganya ya. Ada lembaganya untuk menyalurkan. Tapi Basnas juga tidak hanya memperhatikan rakyat yang beragama Muslim saja, dia juga kalau melihat ada yang non Muslim perlu dibantu, ya dibantu juga gitu. Nah itulah hak rakyat untuk mendapatkan hidup layak akan terpenuhi kalau pemerintahnya peduli kepada rakyatnya. Ciri yang keempat yaitu lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Jadi di dalam negara demokrasi itu harus dibentuk satu lembaga yang independen, lembaga yang tidak terikat oleh lembaga manapun, lembaga yang merdeka, lembaga peradilan ya. Di sini lembaga peradilan dan kehakiman harus merdeka, tidak boleh takut kepada satu kekuasaan, tidak boleh terikat oleh satu kekuasaan ya. Dia betul-betul dalam memutuskan perkara ya, dalam memproses suatu kasus itu tidak boleh ada rasa segan, rasa takut kepada lembaga yang ada di lingkungannya ya. Sebetulnya kan sejajar antara presiden dengan hakim, dengan katakan dengan MA gitu ya. Mahkamah Agung itu kan lembaga peradilan tingkat tinggi. Itu sejajar dengan presiden. Tapi dalam praktek bisa jadi hakim ini dalam memutuskan segen gitu kepada presiden ya, kepada lembaga yang mengkoordinir segala permasalahan rakyat itu kan presiden. Bisa jadi dia segan. Karena apa? Karena adanya unsur kedekatan antara yang mempunyai kasus dengan presiden. Mungkin keponakannya presiden atau anaknya presiden terlibat kasus korupsi, terus diproses oleh lembaga peradilan yang tertinggi itu kan MA. Itu jangan sampai ketakutan untuk mengambil keputusannya. Kan memang harus dihukum seumur hidup, ya hukumlah seumur hidup gitu. Jadi jangan sampai ada keterikatan, ketakutan, segan ya, rasa segan kepada kekuasaan di negara tersebut ya. Oke, kemudian di dalam negara demokrasi itu ciri selanjutnya adalah adanya kebebasan pers ya. Di sini insan pers harusnya punya kebebasan dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan opininya. Nah, itulah negara demokrasi. Tapi sepertinya di Indonesia belum mendapatkan sepenuhnya kebebasan itu karena seringkali insan pers ya, para wartawan itu seringkali mendapatkan tekanan-tekanan, bahkan ada yang diperlakukan tidak wajar, yaitu dia ya ada yang dipukuli lah, pokoknya dianiaya supaya beritanya itu tidak diekspos ya, supaya tidak disampaikan di masyarakat.
maka dia dibuatlah hidupnya teraniaya penuh tekanan. Itu bukan negara demokrasi ya. Negara demokrasi itu berikan kebebasan. Mau apalagi wartawan itu memang pekerjaan dia harus menyampaikan informasi selugas mungkin, sebebas mungkin, jangan sampai ada tekanan-tekanan gitu loh. Nah, itulah negara demokrasi yang sesungguhnya. Ya, jangan sekali-sekali insan pers yang memang tugasnya seperti itu mendapatkan tekanan, akhirnya dia bingung mau menyampaikan kebenaran-kebenaran itu, ya, karena selama ini selalu diintimidasi oleh pemerintah dalam menyampaikan berita gitu, menyampaikan informasinya, ya. Oke, selanjutnya di dalam demokrasi ciri yang keenam yaitu pemilu yang jujur dan adil ya. Negara demokrasi itu kan negara yang pemimpinnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu ya. Presiden itu kan melalui pemilu. Kemudian ada lembaganya juga, lembaga perwakilan rakyat dipilih juga melalui pemilu, lembaga DPR itu. Nah, ini harusnya di dalam pemilihan pemimpin negara kita itu secara jujur, secara adil. Jangan sekali-sekali suaranya si calon ya, calon presiden si A itu kalah, dipaksakan untuk menang oleh panitianya. Terus yang si B yang menang itu dikalahkan gitu. Dan itu telah terjadi di Indonesia. Ini bukan negara demokrasi sebetulnya. Kalau dalam memilih pemimpin saja sudah tidak jujur ya, tidak adil, yang kalah dikatakan menang, yang menang dikatakan kalah, itu maka kedepannya nanti hancur. Ya, kalian lihat sendiri bagaimana kondisi negara Indonesia. Dengan ketidakjujuran dan ketidakadilan diawali ketika memilih pemimpin, maka terjadilah amburadul negara Indonesia, hutang berlipat-lipat ya, hutang sampai 6.000 triliun, luar biasa. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerusnya ya. Jadi artinya yang sekitar 5-10 tahun ke depan itu, ketika yang memimpin negara ini sudah lengser, maka itu jadi beban kita semua. Rakyat yang akan merasakannya adalah rakyat yang sekitar 5-10 tahun ke depan. Yang bisa jadi dikenakanlah pajak yang sebesar-besarnya dalam rangka untuk mengumpulkan dana untuk membayar hutang-hutang. Nah, ini dari sini sudah terlihat bahwa bagaimana Indonesia sesungguhnya demokrasinya berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Oke, dan yang terakhir yaitu ciri demokrasi adanya pengakuan terhadap perbedaan. Indonesia ini kan negara heterogen, segala macamnya beraneka ragam. Ya, suku aneka ragam, agama aneka ragam, ras aneka ragam, semuanya beraneka ragam. Nah, ini harus ada pengakuan gitu loh. Jangan ada perbedaan bahwa ini orang ini katanya tidak layak tinggal di suatu wilayah ya. Semacam ada satu konflik antara orang-orang Papua ya di Surabaya, ada mahasiswa kayaknya Papua di Surabaya, dan itu mendapatkan tekanan ya. Termasuk di wilayah manapun ya, biasanya maaf saja ya, orang kulit hitam itu selalu mendapatkan perlakuan yang tidak tidak senonoh lah. Artinya mereka cenderung dibully gitu lah, yang berkulit hitam ini di wilayah-wilayah ya umpamanya di Jawa atau di Jakarta bisa jadi, atau di Bandung, itu selalu dibedakan gitu perlakuannya. Padahal itu harusnya sama gitu. Karena memang kita ini beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, semuanya beda gitu. Jangan ada bagaimana ya memperlakukan itu karena perbedaan ras. Atau bisa jadi profesi itu kan berbeda ya. Kita lihat ya, ada kan namanya pekerjaan dia memang mengamen, pekerjaan dia memang pedagang asongan. Itu kita harus perlakukan yang wajar gitu loh, yang manusiawi. Seperti kemarin PPKM, penerapannya itu
ketertibannya untuk penertiban itu dilakukan oleh Satpol PP. Tapi mereka tidak manusiawi, banyak yang tidak manusiawi. Memang ada sih yang manusiawi, tapi banyak yang tidak manusiawi. Barang dagangannya itu dilempar, dibuang gitu loh. Itu bagaimana hati nuraninya itu? Tidak ada sama sekali. Sepertinya mereka itu sudah putus ya, putus rasa kemanusiaannya terhadap sesama. Padahal mereka itu, para pedagang kecil itu hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya melalui dagang di hari itu. Hari itu dia dagang, di hari itu dia bisa makan. Kalau hari itu dia dilarang dagang, maka dia tidak bisa makan secara wajar. Mungkin paling bisa makan dengan nasi saja pakai garam. Kan jadi gizinya tidak terpenuhi. Kalau gizi tidak terpenuhi, kecenderungan kondisi badan pun tidak sehat. Ya akhirnya kan jadi merepotkan banyak orang, bisa jadi ya merepotkan negara. Ya karena rumah sakit banyak didatangi oleh rakyat-rakyat kecil yang tidak terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan untuk kesehatannya gitu ya. Jadi itulah kondisi Indonesia di masa sekarang ini sepertinya sangat sangat mengkhawatirkan sekali ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang bagaimana prinsip demokrasi Pancasila. Ya, bagaimana prinsip demokrasi Pancasila, bagaimana ciri-ciri demokrasi Pancasila, dan bagaimana asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah dilihat dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi ya dari kelima sila itu, itulah prinsip demokrasi Pancasila ada di situ. Ya, ya kalau memang melihat dari prinsip Pancasila itu, lihat saja dari lagu Garuda Pancasila gitu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah itu, jadi prinsip Pancasila, prinsip demokrasi Pancasila ini bagaimana bisa memajukan negara kita. Bagaimana supaya negara kita tercipta adil dan makmur sesuai dengan isi lagu Garuda Pancasila itu. Ya, kita ini dengan menciptakan keadilan dan kemakmuran di negara, otomatis kita menjadi negara yang maju. Itu sebetulnya yang menjadi prinsip negara demokrasi ya. Nah, lebih terincinya lagi yaitu kita lihat pertama, demokrasi yang berketahanan sesuai dengan sila pertama ya. Kemudian demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat ya. Demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, kemudian yang terakhir demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, itu prinsip demokrasi seperti itu. Semuanya ada ya, semua sila itu ada di situ ya. Kita lihat demokrasi yang berketahanan yang Maha Esa itu sih sangat jelas ya, bahwa kita ini mengakui adanya Tuhan. Karena mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, maka kita setiap orang diberikan kebebasan untuk menyatakan dirinya penganut agama tertentu. Kemudian diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah. Ya. Kemudian demokrasi yang dengan kecerdasan. Nah, ini kalau bicara dengan kecerdasan berarti itu adalah kebutuhan manusiawi. Berarti itu sila kedua.
Ya, bahwa memang untuk di dalam pembukaan saja tujuan nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena apa? Dengan kecerdasan, negara ini bisa tercipta adil dan makmur. Negara ini bisa maju. Kalau negara ini dikelola oleh orang-orang bolot, maaf saja ya, itu ya mana mungkin negara bisa maju, bisa adil. Ya, mana mungkin negara bisa makmur. Kalau pengelolanya saja IQ-nya itu di bawah standar gitu. Makanya itu yang diinginkan negara Indonesia, bagaimana masyarakatnya itu cerdas-cerdas. Maka dibuatlah suatu program, yaitu wajib belajar. Wajib belajar dari SD kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu dibebaskan ya. Bukti bahwa itu wajib belajar, maka diberikan kebebasan untuk tidak dikenakan biaya ya. Di sini bebas dalam arti tidak dikenakan biaya ya. Kalian enak sekali, sekolah sudah semuanya terpenuhi ya, sampai buku saja dipinjamkan. Waktu zaman ibu itu harus ada bayarannya. Ada seorang pelajar yang keluar sekolah hanya karena dia tidak bisa bayar SPP-nya itu. Kalau kalian kan enak, sudah semuanya sudah tidak dikenakan biaya bulanan atau dikenal dengan SPP. Ditambah lagi buku-bukunya juga dipinjamkan gratis, enak sekali. Makanya nikmatilah kenikmatan ini gitu, anugerah Allah ini sebetulnya. Di generasi kalian belajar tanpa beban untuk bisa bayar setiap bulan, untuk bisa membeli buku ya, kemudian segala macam kebutuhan-kebutuhan yang utamanya itu tidak ada lagi kalian dipaksakan ya. Nah, itu sebagai bukti bahwa memang negara kita itu negara yang memperhatikan masalah kecerdasan. Makanya maksimalkan ya, kalian belajar itu jangan seenaknya sendiri saja ya, bagaimana mood saja. Jangan moody. Kalau belajar itu harus terus ya. Belajar itu dari dari mulai lahir ya sampai ke liang lahat itu belajar, tetap belajar. Jangan dikira namanya orok tidak belajar, belajar mereka ya. Belajar untuk bisa makan, belajar untuk bisa bicara, belajar untuk bisa berjalan, semuanya serba belajar sampai masuk ke liang lahat baru berakhir keinginan untuk belajarnya. Kalau masih sekarang ini, apalagi kalian sebagai anak SMA itu sedang betul-betul cerdasnya itu ya, sedang kalau dianggap muka mah sedang glowingnya itu ya. Itu otak lagi glowingnya, lagi cerdas-cerdasnya SMA itu. Karena apa? Karena memang tidak tidak direcoki gitu, tidak dirongrong oleh masalah-masalah. Bagaimana untuk mencapai masa depan? Maksudnya di sini gini, kamu belajar tidak dibebankan untuk bisa mencari makan sendiri karena orang tua sudah menjamin. Kamu tidak perlu berpikir ngurusin anak karena tidak mungkin seorang pelajar punya keluarga kan. Pokoknya kalian tidak ada masalah apapun. Seharusnya seperti itu. Jadi ketika kalian menghadapi suatu masalah, anggap aja itu kecil, hanya ya riak-riak gelombang gitu loh, ya tidak ada apa-apanya. Abaikan saja, jangan mau dihantui oleh permasalahan-permasalahan. Apalagi biasanya anak-anak remaja ini, wah, permasalahan dengan lawan jenisnya sampai tidak bisa tidur, tidak bisa makan, hancur masa depannya, hancur badan semua. Aduh, rugi sekali ya. Kalian memikirkan mantan kamu itu ya, kamu memikirkan mantannya, sementara mantannya aja nggak pernah mikirin kamu sedikit pun. Rugi sekali kan? Makanya abaikan itu. Yang penting kalian harus sukses, kalian harus meraih prestasi setinggi-tingginya. Jangan biarkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, menikmati pendidikan tanpa harus bayar, tanpa harus beli buku, maka maksimalkanlah ya kenikmatan itu dimanfaatkan ya. Oke?
Selanjutnya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jadi demokrasi yang rakyatnya itu diberikan kekuasaan tertinggi. Karena kedaulatan artinya kan kekuasaan tertinggi. Jadi rakyatnya diberikan kepercayaan untuk menguasai semua yang ada di negara tersebut. Jadi kalau memang ada yang namanya presiden, itu adalah wakil dari rakyat, karena dia kan dipilih oleh rakyat, maka dia ketika memimpin harus memperhatikan kepentingan rakyat. Jangan maunya dari kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya, tidak boleh itu. Itu sudah menyimpang dari aturan. Dan ingat ya, ingat di akhirat nanti yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Kalau kita yang tidak punya kekuasaan itu ya tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi didahulukan dulu itu mereka. Ya dihisab gitu, diperhitungkan itu. Karena memang kebanyakan orang yang diberikan tanggung jawab mendapatkan kekuasaan itu tidak sesuai dengan aturan dalam melaksanakan kuasanya itu. Katakanlah dia telah menyimpang ya, menyimpang dari aturannya sebagai pejabat lah katakan ya. Kemudian demokrasi dengan rule of law. Rule of law itu artinya peraturan ya. Rule itu peraturan, of law itu hukum. Jadi peraturan hukum. Jadi demokrasi yang diatur atau dibatasi oleh peraturan hukum. Jadi katakan umpamanya bebas. Demokrasi kan memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, tapi ada batasannya gitu loh. Kira-kira orang lain ini akan terganggu tidak dengan kebebasannya itu? Ya, kebebasan umpamanya kalian lagi kesel nih sama seorang, terus kalian berteriak sekeras-kerasnya, itu kan mengeluarkan suara. Bebas ya. Tapi ingat, sekitar kamu itu merasa terganggu tidak dengan teriakan kamu itu ya. Jadi kalian harus menyadarilah bahwa kalian boleh menggunakan kebebasan itu, tapi lihat lingkungannya merasa terganggu tidak. Makanya pemerintahan mengeluarkan suatu peraturan hukum untuk membatasi kebebasan itu supaya tidak melampaui batas gitu ya. Kemudian demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara ya. Sebetulnya kalau kita ini bukan pemisahan kekuasaan, kita ini pembagian kekuasaan. Nah ini teori ini, kita ini mengacu kepada teori Trias Politica Montesquieu ya. Montesquieu mengatakan bahwa dalam suatu negara ada 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalian pasti tahu itu ya, lembaga tersebut. Nah, kalau di dalam ajarannya sendiri, Montesquieu mengajarkan bahwa dalam suatu negara ada 3 lembaga negara yang masing-masing terpisah. Makanya dikenallah teori pemisahan kekuasaan. Kalau kita menggunakannya teori pembagian kekuasaan, artinya antar lembaga negara itu ada kerjasama ya, ada kerjasama. Jadi tidak terpisah tapi ada kerjasama ya. Kemudian demokrasi dengan HAM. Nah, pelaksanaan demokrasi itu harus memperhatikan hak asasi manusia ya. Jadi perhatikan apakah dalam membuat suatu kebijakan pemerintah itu sesuai tidak dengan hak asasi manusia. Jangan sampai melampaui batas hak asasi manusia ya, itu harus diperhatikan sekali. Kemudian demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Nah, di sini di dalam negara demokrasi punya prinsip pengadilan itu harus merdeka, tidak boleh terikat oleh lembaga manapun ya. Harus lembaga pengadilan itu betul-betul independen. Jangan takut sama kekuasaan yang ada di negara Indonesia ini ya. Nah, itulah negara demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Kemudian demokrasi dengan otonomi daerah. Nah, ini berbicara tentang otonomi daerah sebetulnya sudah diatur dari awal kita merdeka, yaitu pasal 18 UUD 45. Memang kita ini kan terdiri dari wilayah-wilayah. Nah, itu menjadi satu kesatuan. Nah, wilayah yang dimaksud artinya kita ada provinsi terbagi atas kabupaten atau kota madya. Kemudian kita ada lagi
yang namanya kecamatan, kelurahan gitu. Ya, jadi itulah untuk untuk pasal 18 itu sudah menerapkan otonomi daerah. Otonomi daerah di sini artinya setiap wilayah diberikan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Karena sebelumnya itu sepertinya dominan pusat mengurus semuanya. Tapi sejak keluarnya kebijakan otonomi daerah, maka daerah-daerah silahkan mengurus rumah tangganya sendiri ya. Kemudian demokrasi dengan kemakmuran. Nah, pelaksanaan demokrasi itu dengan tujuan bagaimana menciptakan kemakmuran. Rakyat itu harus diperhatikan. Paling tidak minimalnya adalah kebutuhan perutnya. Ya, sembako itu harus diperhatikan. Jangan melakukan proyek mercusuar, bangun jalan ini, bangun gedung ini, sementara kebutuhan perut tidak terpenuhi. Waduh, itu bukan demokrasi ya. Demokrasi itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang khususnya di dalam lingkungan masyarakat kecil yang biasanya itu yang ada masalah adalah bagaimana bicara tentang kebutuhan pokoknya. Jadi kebutuhan pokok saja sudah terpenuhi itu sudah lumayan masyarakat itu merasa berterima kasih pada pemerintah. Ya, mereka tidak banyak menuntut apa-apa. Sekalipun memang tujuannya kemakmuran itu sebetulnya makmur, dia bisa memiliki kendaraan roda 4, dia bisa memiliki rumah mewah, itu namanya makmur, tapi tidak perlulah setinggi itu. Rakyat itu dengan kebutuhan perut saja udah lumayan, mereka sudah berterima kasih. Nah, itulah negara demokrasi. Dan terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, tadi kan selain makmur juga harus adil. Masyarakat ini sering sekali posisikan dalam hukum itu selalu posisikan yang lemah saja. Makanya hukum itu sering kali tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, dalam memberlakukan hukum itu seringkali begitu ketatnya peraturan itu diterapkan kepada rakyat, tapi ketika yang punya kasus ya orang orang yang level atas, katakan pejabat, pengusaha, itu lemah gitu. Sepertinya hukum itu tidak berlaku. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi ya. Sampai di sini untuk penjelasan bab 2 ini. Silakan kalau kalian mau mengajukan pertanyaan bisa di apa ya? Mungkin lebih baik disimpan di GCR kali ya. Nanti Ibu catat di GCR-nya dan nanti dibahas minggu depan untuk jawabannya. Kita diskusi saja ya. Jadi jawabannya tidak harus dari Ibu, bisa juga dari kalian ya. Ya, oke, cukup sampai di sini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu bahagia dan bersemangat untuk mengejar prestasi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.